Pernah dengar kasus orang menolak warisan? Biasanya orang-orang itu berebut harta peninggalan. Ternyata dalam kitab hukum perdata, ahli waris berhak menolak warisan. Dan ini diatur dengan sangat jelas di kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di video kali ini kita akan bahas dasar hukumnya ya, khususnya dalam pasal 1045, 1057, dan 1064 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1045 menyatakan bahwa ahli waris memiliki hak untuk menolak warisan. Artinya, seseorang tidak bisa dipaksa menerima warisan. Jika merasa warisan lebih banyak utangnya daripada hartanya, maka penolakan adalah pilihan yang sah secara hukum. Penolakan ini membuat posisi ahli waris seolah-olah tidak pernah menjadi ahli waris sejak awal. Dalam pasal 1057 menegaskan bahwa penolakan warisan harus dilakukan secara tegas dan melalui pernyataan resmi di pengadilan. Jadi, kalian tidak cukup hanya bilang, "Aku menolak warisan ini." Harus ada prosedur hukumnya, teman-teman. Yang pertama, pernyataan di Kepanitraan Pengadilan Negeri, dalam arti melakukan permohonan di pengadilan negeri di tempat domisili teman-teman. Yang kedua, dicatatkan secara resmi. Ini penting supaya ada kepastian hukum dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dalam pasal 1064 mengatur akibat dari penolakan waris. Jika seseorang menolak waris, maka haknya akan berpindah ke ahli waris yang lain. Yang kedua, jika tidak ada, bisa turun ke ahli waris berikutnya sesuai dengan urutan hukum. Dengan kata lain, bagian yang ditolak itu dianggap kosong dan dialihkan. Contoh kasus nih, misal seorang ayah meninggal dan meninggalkan harta 100 juta dan utangnya 300 juta. Ngeri ya? Anak sebagai ahli waris bisa memilih menolak warisan karena kalau diterima justru harus menanggung hutang yang sangat besar. Jadi, dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, warisan tidak wajib diterima, penolakan itu sah secara hukum, harus dilakukan secara resmi di pengadilan, dan yang terakhir ada konsekuensi hukum terhadap pembagian warisan. Nah, kalau kamu baru tahu bahwa warisan itu bisa ditolak, tulis dalam kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe untuk konten hukum praktis lainnya. Dan yang pasti mudah dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya.